Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang seni budaya daerah atau SBD, khususnya tentang dialek bahasa di Nusa Tenggara Timur. Sudah siap? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mau tahu kegunaan bahasa dan arti dialek. Apa sih kegunaan bahasa itu? Dan apa sih arti dialek? Nah, kegunaan bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Jadi kita bisa menggunakan bahasa untuk berbicara dengan orang lain dan atau berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakainya. Misalnya dari suatu daerah, kelompok, atau pada waktu tertentu. Jadi dialek itu perbedaan atau variasi bermacam-macam bahasa menurut pemakainya. Nah, mengapa sih kita perlu mengetahui tentang keberagaman dialek bahasa? Apa pentingnya ya kita mengetahui tentang dialek bahasa yang berbeda-beda ini? Nah, penting kita mengetahui keberagaman dialek bahasa agar dapat terhindar dari kesalahpahaman saat berbicara dengan orang lain dan dapat memperkuat kesatuan antar sesama. Oke, kita mau lihat contoh perbedaan dialek bahasa Indonesia dengan bahasa Kupang. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, bahasa Indonesianya besar, kalau bahasa Kupangnya besar. Ibu ulangi, besar dan besar. Contoh yang kedua, bahasa Indonesianya kecil, bahasa Kupangnya kici. Kecil, kici. Contoh yang ketiga, bahasa Indonesianya kembali, bahasa Kupangnya atau dialek Kupangnya kambali. Kembali, kambali. Berikutnya, bahasa Indonesianya rumahnya, kalau biasa Kupang, biasanya dialek Kupang, diapung rumah. Ibu ulangi sekali lagi. Bahasa Indonesianya rumahnya, bahasa Kupangnya diapung rumah. Dan yang terakhir, bahasa Indonesianya kebun, bahasa Kupangnya kabon atau kabong. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan dialek bahasa Indonesia dengan salah satu daerah di NTT yaitu Kupang. Oke, kalau anak-anak sudah mengerti tentang contoh dialek bahasa Indonesia dan bahasa Kupang, kita mau lihat dari sebuah situs yaitu petabahasa.kemendikbud.go.id. Kita mau lihat contoh-contoh dialek bahasa yang terdapat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau anak-anak sudah mengunjungi situs ini, sudah membuka link ini, silahkan kalian pilih data per provinsi. Kalau sudah pilih data per provinsi, silakan anak-anak buka khususnya di Nusa Tenggara Timur. Kalau sudah buka Nusa Tenggara Timur, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
bahasa dan peta bahasa di Indonesia. Nanti kalau sudah pilih data per provinsi, pilih Nusa Tenggara Timur, secara otomatis dia akan terbuka di bagian ini. Data bahasa khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak bisa geser-geser bagian yang ada di sini. Ini Ibu Lodia sudah geser ke bagian bawahnya. Terdapat contoh bahasa Rote, bahasa Sabu. Nah, di NTT ada banyak daerah ya. Silakan anak-anak boleh cek, boleh pelajari ada dialek bahasa apa saja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian exercise. Nah, exercise hari ini, anak-anak akan mengerjakannya pada handout kalian. Yang pertama, kunjungi situs yang tadi, buka link yang tadi, lalu kerjakan soal nomor 1 pada handout SBD, ada di halaman 6. Kemudian yang kedua, anak-anak silakan meminta bantuan orang tua atau kakak-kakak di rumah atau siapapun untuk menuliskan contoh kalimat dalam bahasa daerah di NTT ya. Kalau anak-anak tahu bahasa lain selain bahasa Kupang, silakan boleh dipakai ya, bahasa Sabu misalnya atau bahasa Rote, bahasa Timor dan lain sebagainya. Bahasa Sumba, bahasa Alor, bahasa Flores ya dan lain sebagainya yang ada di NTT. Kalian tulis kalimatnya atau katanya, lalu tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan, ada di halaman 6 handout SBD kalian. Kalau sudah, silakan kalian foto kedua tugas itu lalu upload ke kelas dojo kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, Tuhan memberkati.